Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan channel Pendopo Madura. Saat ini saya dengan Bapak Agus beranjak sana di kediaman Bapak Mas Mulyadi. Muldi Duro. Ini memang sengaja, memang tadi siang saya rencananya ke sini. Gak taunya beliau masih dalam perjalanan pulang dari Surabaya. Ya biasalah cari doku gitu ya istilahnya. Baiklah pemirsa channel Pendopo, kita akan memperbincangkan kali ini tentang karir Muldi Duro. Namanya agak sulit ini. Muldi Duro ya. Karir beliau memang saat ini lagi naik daun sebagai pembawa acara alias MC. Memang undangan setiap hari selalu ada. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa menghadiri dalam acara satu undangan karena bersamaan acaranya. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan Bapak Muldi Duro, yaitu tentang perjalanan karir Bapak Mul ini. Bagaimana ceritanya awal-awalnya sampean kok langsung bisa terjun jadi pembawa acara? Potong dulu. Iya. Kami ini bertiga teman SMA. Oh iya. Sebelum kita ini teman SMA. Teman SMA. Dan saya amati pada waktu dia sekolah SMA. Iya. Enggak ada bakat. Jadi MC gitu ya. Jadi pas mantenan kemarin. Iya. Teman kita kemarin ini enggak ada bakat, tahu-tahu langsung melejit gitu ya. Melejit langsung enak dialognya, kaget aja loh. Ya Allah, ternyata ada bakat terpendam. Bisa diceritakan menimba ilmunya. Gitu. Awal karir Pak Mul ini belajar dari mana? Kok bisa-bisanya padahal dia tidak begitu di podcast Abang. Betul. Mari kita langsung dimulai Pak. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nama saya Mulyadi. Cuma kalau nama panggung Muldi Duro. Duro artinya Madura. Jadi saya ini masih tetap mempertahankan Madura. Iya. Apapun keadaannya saya orang Madura. Jadi saya bangga jadi warga Madura. Iya, bagus. Iya. Ya, sebelumnya memang benar katanya Mas Agus. Karena memang dulu ini kita satu angkatan sama ya di putih abu-abu bareng ya. Dan memang saya dulu itu enggak ada apa-apanya waktu sekolah. Kan saya pernah cerita, saya pernah jadi ranking 45 dari 45 siswa. Jadi saya memang jadi murid terbodoh. Iya. Ya, itu kenangan terpahit waktu sekolah. jarang ada yang punya predikat ranking 45 dari 45 siswa. Tapi saya potong dulu. Ranking 1 dari belakang. Biasanya memang yang paling belakang itu yang cepat terkenal. Alhamdulillah. Ketimbang yang tengah-tengah gitu. Ya, kalau melihat perjalanan karir, sebenarnya saya juga tidak nyangka untuk terjun jadi seniman. Iya. Nah, ini sebenarnya hobi yang jadi profesi. Perjalanan saya dulu waktu saya lulus sekolah, saya waktu itu pernah juga jadi kuli bangunan. Hampir 6 bulan, terus saya merantau di Surabaya. Di sana pun jadi kuli, jadi karyawan pabrik. Jadi di sana itu saya jadi karyawan pabrik selama 9 tahun. Tahun 98 saya kembali. Berarti agak lama juga. Ya lumayan lah. Artinya kita, walaupun pengalaman saya sebagai karyawan pabrik, tapi setidaknya saya punya tahu dunia luar seperti ini. Iya. Jadi saya harus keluar. Karena kalau kita tahu di tahun 90-an itu Sumeneb itu masih belum ada apa-apanya. Kita masih jadi kota terpencil. Iya. Ketika melihat Surabaya seperti itu mewahnya, kita kayaknya ini Surabaya. Jadi di situ saya banyak belajar. Artinya banyak teman. Banyak teman, kita sering ngobrol dengan teman dari daerah ini. Akhirnya
waktu itu saya mulai kenal dunia seni Iya, di iya. Surabaya. Surabaya. Jadi perkenalan Pak Mul ini ke dunia seni itu di Surabaya ya? Iya, saya waktu itu kan kebetulan di perusahaan yang waktu itu Tempat saya kerja ini. tempat kerja juga disediakan fasilitas seni, musik, Musik ya. Jadi saya bergabung walaupun dengan bakat yang enggak punya, saya bergabung jadi vokalis. Oh, Habis iya. itu jadi drummer. Karena seneng. Tapi semua itu otodidak, tidak ada gurunya. Makanya kemampuan saya itu ya pas-pasan, karena apapun yang tidak ada gurunya ya segitu aja, enggak ada kan ini. Akhirnya waktu pulang di sini, Sumenep memang dikenalkan Sumenep kalau ada musik menjamur. Jadi waktu itu saya juga ikut tertarik jadi musisi waktu itu. Jadi musisi, pegang. Jadi drummer. Oh, drummer. Drum. Orkesnya Pak Mon? Orkesnya kebetulan Mahkota. Oh, Mahkota. Ya pada zamannya itu memang sudah, karena di Sumenep sampai tahun 2000 itu masih belum ada elektron kayak sekarang. Iya. Masih orkes gitu ya. Jadi orang-orangnya terbatas. Seniman itu terbatas. Seniman, artis, musisi itu masih terbatas. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang menjamur. BS ya Pak Mon? Apa? Waktu itu masih BS ada kan ya? Saltis. Ya Saltis. Itu. Kalau zamannya Lupa. Saltis BS itu saya masih jadi penonton. Oh. Zamannya saya sudah jadi musisi itu ada Ervana. Oh, Ervana. Terus ada Reni. Ada banyak sudah mulai menjamur. Kan tahun 2000 sudah. 2002 Mahkota juga berdiri. 2011 saya pure jadi MC. Karena waktu itu melihat prospeknya kok lebih enak MC, karena kalau musisi kayak saya drummer kok enggak ada yang ngundang ya, sebatas kan gitu. Karena saja. iya, terus terang kita bangga sebagai musisi ketika diundang orang itu, kita bangga, senang, bukan soal bayaran sebenarnya, tapi karena hobi waktu itu. Ketika kita sudah dapat undangan, senang. Akhirnya saya beralih ke MC. Di 2011 saya berhenti jadi Musisi. drummer, jadi musisi, pindah ke MC. Fokus di situ mulai 2011. Berarti perjalanan jadi MC itu 13 tahun ya. 13 tahun. Paling berkesan dari sekian orkes atau ketika Pak Mon itu jadi MC itu paling berkesan ketika apa? MC itu bagi saya bukan soal, karena sekarang kan saweran, bukan itu. Tapi ketika bagaimana saya mengemas acara ini hidup meriah, di situ kepuasan saya. Jadi dimanapun saya berdiri di panggung apapun, karena saya free. Jadi diundang siapa aja, bebas acara. Ketika saya diundang grup A, ya saya berusaha acara ini hidup, termasuk grup B. Ya saya di situ hidup saya kan begitu. Kita tim, ketika saya di panggung kita sudah satu tim, jadi tidak bisa membedakan grup ini besar, grup ini enggak. Ketika saya sudah ada di satu grup, saya berdiri di panggung itu, saya harus ya bikin acara itu meriah. Tapi vital juga Pak Mul itu MC, karena ketika MC itu tidak bisa merangkai acara demi acara, kadang-kadang kan monoton, mandek, monoton, putus, bosan menonton. Betul di situ. Iya, memang tantangannya MC di situ. Manggil artis saja kadang-kadang pakai muka begini dulu agar tertarik, penasaran. Bukan langsung hilang. Nggak menarik juga. Ada seninya memang dia. Tidak cuma MC di panggung, walaupun MC sekecil apapun acaranya, MC itu pegang peranan. Iya. Acara kayak tahlilan, apa, sunatan. Iya. Apapun acaranya MC sebenarnya pegang peranan. Cuma ada sebagian orang menganggap cuma MC gampang, iya kan? Padahal dia itu pegang kendali. Iya. Coba sampean bikin acara Maulid Nabi kayak tanpa MC, amburadul. Ada yang ngatur. Karena saya ingat, karena kebetulan memang saya untuk dangdut pengajian juga kadang ya sering dibutuhkan. Ada satu bahasa dari Kemuslah, dan waktu itu saya yang jadi MC.
Waktu itu Kemusle belum dikenal, baru masuk. Baru. Sampai Kemusle bilang gini, terima kasih kepada MC yang telah mengenalkan saya. Karena terus terang kalau tanpa MC yang mengenalkan saya, sampai tidak mungkin tahu siapa saya. Betul. Katanya Kemusle waktu itu. Kebetulan saya awal. Soalnya sampai tidak Kemusle, siapa Kemusle? Tapi kalau MC Mengenalkan. acara selanjutnya yang disampaikan oleh yang terhormat Kemusle, pengasuh pondok pesantren ini dari Pamekasan. Kan semua MC yang bilang. Dan bahkan katanya ya sebagian memang termasuk pejabat. Kalau tidak dipanggil MC, tidak mungkin naik ke panggung. Siapapun orangnya, kalau sudah pegang acara, kalau tidak ada Komandonya MC. Tidak mungkin. Sekelas bupati pun Masih kalau nggak nunggu. dipanggil, nunggu. Menunggu MC. Nunggu. Ya, ini yang terjadi bupati. Ajudan pasti bilang, ini jam segini harus. Tapi kita yang manggil. Kalau belum dipanggil MC, masa langsung bupatinya naik? Kan tak mungkin. Ya, jadi sebenarnya MC itu terlihat mudah, tapi sebenarnya pekerjaannya sulit. Karena kita harus mengemas acara ini bagaimana. Banyak tantangannya. Tantangannya yaitu membutuhkan kecerdasan gitu ya, ketika harus menguasai situasi dan kondisi suasana gitu ya. Apa juga kadang-kadang ya mungkin ini Pak Mulia. Kadang-kadang kan kita sudah mempersiapkan mengemas. Kadang-kadang apa yang kita persiapkan belum tentu sama pas di lapangan. Iya, ada kejadian kondisional kadang. Iya kan? Kondisional. Kadang-kadang misal pengantin, tahu pengantinnya ada yang pingsan, ada betul. Perlu kejelian MC untuk menyiasati. Kalau MC tidak bisa, ya garing katanya. Mandek. Iya kan? Kadang-kadang terlalu lama nunggu. Ternyata mempelai nggak datang. Itu lihatnya MC mengemas agar undangan itu tidak bosan gitu menunggu. Itu kan gitu ya. acara di luar ekspektasi kan, acara di luar kendali kan. Tuh. Lepas dari jadwal. Dan sebenarnya ya tantangannya karena kita harus bisa membedakan tempat acara sama ya kondisi. Itu kan Pak Agus. Kalau kita acaranya resmi, ya bagaimana kita mengubah penampilan seperti ini. Kalau memang acaranya live music, ya kita penampilannya termasuk tampilan gaya bicara beda. Kalau misalnya kita acara resepsi, ya beda juga cara bicara. Beda. Mengemas acaranya, bahasanya juga beda. Walaupun ini kayak di resepsi gedung, itu acaranya seperti itu, tapi beban mental itu berat. Karena di situ semua tertuju ke kita. Beda dengan acara kayak, karena memang bedanya Madura, Sumeneb sama daerah lain yang membedakan kalau acara hajatan. Yang membedakan itu. MC Sumeneb mungkin tidak akan sama dengan MC lain daerah lain. Ketidaksamaannya di sisi apa? Nah, kalau MC, karena memang saya juga tergabung di Persatuan Acara Jawa Timur, komunitas gitu ya, komunitas. Kalau mereka itu teman-teman di luar Madura, walaupun Madura kayak Pamekasan, Sampang, Barat ya, itu masih mengandalkan suara. Karena mereka itu mainnya di panggung. Suara harus bagus, suara ini. Tapi kalau Sumeneb, yang utama itu bagaimana kita mengemas acara itu meriah. Karena yang tidak dipunyai mereka, di sini ada selendang dangdut. Istilah selendang dangdut, ya mungkin kebetulan. Jadi sadari atau tidak, memang saya pencetusnya. Selendang dangdut. Karena memang selendang dangdut itu dulu saya mengadopsi dari tradisi Madura. Karena namanya tradisi Madura kan memang dikenal dengan tayub. Setiap hajatan ada tayub. Jadi bagaimana saya bisa meniru acara tradisional yang saya kemas jadi modern. Itu. Tapi tidak menghilangkan rasa tradisionalnya. Jadi saya itu di awal mencoba bagaimana caranya. Jadi saya juga pakai selendang. Jadi selendang itu sebenarnya penghormatan kepada mereka yang mau saya ajak naik. Jadi teman-teman yang di Jawa itu kok kayak gitu ya. Makanya kalau di Sumeneb itu MC itu tidak harus punya suara yang berat, suara berat. Yang penting kita bisa mengemas acara ini meriah. Tapi juga kadang-kadang saya mencermati ketika misalnya ada pesta pernikahan, sang pasang kan tabel batas. Jadi
melihat tampilannya, baik yang pengemas acara maupun hadir, itu lebih menghargai tuan rumah itu dari pasong-pasongan ke timur. Kalau pasong ke barat pokoknya asal-asalan kan, saya lihat kan, kadang-kadang pakai kaos pendek, kan pakai celana jeans, tapi kalau pasong-pasongan ke timur undangannya kadang-kadang pakai jas gitu ya, Betul. jas resmi. Iya kan? Paling sedikit batik Nah, gitu. ketika hadirin itu resmi semua, mau tidak mau MC juga beretika juga. Iya, Beretika juga kan? Tertantang harus lebih bagus. Lebih bagus Harus kan? beda. Tampilan maupun bahasa kan. Betul. Nah, itu kesulitan ketika porsi MC-nya pasong-pasongan semua ke timur. Tapi kalau saya dimanapun saya diundang, saya akan tetap jadi saya sendiri. Artinya dengan tampilan yang saya punya ciri khas, saya pakai rompi. Karena ini ada masukan dari teman juga. Tidak usah meniru tampilan orang lain. Kamu jadi diri kamu sendiri. Misalnya kamu pakai rompi aja. Terus ya. Jadi bedakan warna. Sekarang putih, silver, hitam. Saya punya memang sengaja bikin seperti itu. Dan memang semuanya saya pakai rompi karena ini biar jadi merah ciri khas. Biar jadi seperti itu. Soalnya kalau saya meniru teman-teman pakai jas, kalau saya enggak, saya tetap seperti itu. Memang komitmen saya pribadi biar beda lah. Jadi dimanapun tempatnya, walaupun daerah kayak Ampelu kan di sana santai, tapi saya tetap seperti itu. Karena saya ada tidak merubah penampilan Pak Mulya, walaupun dimanapun sampean itu jadi pembawa acara. Karena saya juga sempat, karena saya sering ngobrol dengan teman-teman MC yang lebih senior dari saya, yang memang kalau di sunat itu ada memang senior dan spesialis OMC resmi. Beliau kalau untuk selendang goyang-goyang nggak bisa. Beda-beda. Itu bagiannya saya. Ada jurusan. Ada. Tapi kalau saya memang harus berusaha, saya harus bisa. Sebisa mungkin beradaptasi gitu ya. Di santai kayak selendang bisa. Di acara biar live music juga harus bisa. Abang sampaian. Iya. Terus gini Pak Mul. Nah, sekarang coba saya ingin mengulik lebih jauh. Suka dukanya bagaimana ketika jadi MC, terus dukanya terus kan ada duka juga Pak. Sama saya dengan guru juga ada sukanya ada dukanya. Nah sekarang saya kulik Pak, suka dukanya bagaimana? Kalau suka duka sebenarnya lebih banyak sukanya. Lebih banyak suka. Saya bilang pekerjaan yang paling menyenangkan itu saya sebenarnya. Sukanya ya karena kita ini menghibur. Jelas saya menghibur diri saya sendiri. Secapai apapun saya akan tetap semangat. Karena gini, pagi saya di Ampunten, malam saya harus pindah lokasi di walaupun jauh misalnya. Kalian saya kan tetap senang karena pagi ini saya dengan orang ini, situasinya seperti ini. Nanti malam walaupun capek akan fresh kembali karena akan berkumpul dengan orang-orang baru, suasana baru. Besoknya seperti itu sukanya. Ya yang pasti dapat bayaran. Ini tidak perlu sukanya gitu ya. Pasti karena memang ada hobi sudah jadi gitu profesi. Ya. Jadi tidak dipungkiri karena memang saya dapat bayaran. Kalau tidak ada ya suka juga sih sebenarnya. Kalau dukanya ya capek pasti. Tantangannya itu berat ketika kita harus pakai selendang karena memang Sumenep sekarang kayaknya harus selendang. Apapun acaranya kayak resepsi. Setelah resepsi acara inti selesai, kayaknya ini perlu pakai. Jadi hiburan untuk dukanya di situ. Saya harus cari benar-benar memilih orang yang benar suka. Artinya tantangannya itu berat. Misalnya kayak di Sumenep kan ada undangan banyak, sampai ke undangan. Kalau saya ngawur ngasih selendang ya. Itu kan kadang ditolak. Salah sasaran pertama nomor 1. Pertama ditolak itu saya kecewa. Iya. Ketika ini ditolak, pindah ke yang lain biasanya ditolak semua. Karena mereka yang kena selendang pasti hilang uangnya. Jadi kalau saya naruh selendang harus pada benar-benar orang yang suka. Hobinya dia. Kedua kadang kalau kita nggak tahu, nggak paham, kadang salah, kadang kebetulan amir masjid. Jadi kita harus menghargai profesi tokoh-tokoh masyarakat ya. Itu kita jangan langsung ngawur. Ustaz. Iya. Itu
itu yang perlu saya jaga memang. Berarti sampean sebelum mengasih selendang kepada hadirin itu berarti cari informasi Ya juga betul, ya harus dari tuan rumah bagaimana gitu kita ya. pinternya ngolah itu. Dan Hmm. kalau triknya saya, setiap saya masuk daerah, misalnya saya ke Pasangsongan, karena saya tidak tahu daerah Pasangsongan, Iya, iya. saya pasti tanya orang yang di tengah, yang Hmm. bagian ngatur tamu, yang punya daerah. Oh. Saya pasti bisik, minta tolong dibantu. Saya tidak perlu malu, Iya, nggak iya, perlu iya. malu. Kita harus komunikasi. Iya. Nah, caranya ya komunikasi harus dijalin sama semua orang. Itu ditanyakan langsung. Iya tanya. Ini kepala desanya ya. Iya. Nah, Siapa? tokoh masyarakatnya siapa? Karena gini, di Madura itu, Sumeneb itu, walaupun acara hiburan, tapi tata krama Tetap cuma. walaupun kita ngasih ada tata kramanya. Pertama harus ke tuan rumah pamit dulu. Iya, Kalau iya. saya tidak langsung, walaupun cari duit, cari uang pakai selendang, itu langsung mentang-mentang turun. Kita tanya dulu sama ketua panitia, gimana Pak, apa sudah bisa dimulai? Kalau panitia bilang tunggu dulu ya, kita tunggu. Kalau keinginan begitu mulai, kita langsung cari duit, cari uang, cari saweran. Jadi karena memang kita ada tata krama, etika. Tanya dulu ke tuan rumah. Kalau misalnya terkadang ada tuan rumah yang bilang, nggak usah mas, nggak usah pakai selendang, nggak usah turun. Ada Ada di ya? beberapa daerah ada, nggak usah turun, biar kami yang naik. Oke silakan. Tapi bagaimana caranya kita pinter-pinter ngolah sehingga orang akan naik. Iya, Iya. Timang manten. Ditantang itu. Timang manten yang saya sering lihat. Iya. Naik semua gitu. Kalau timang manten memang kayaknya keharusan, Keharusan. karena memang ini tradisi. Tradisi antara besan sama rumah memang Ingin memberikan sesuatu yang lebih pada manten. manten. Biasanya itu. Cuma yang saya ingat pesan dari teman saya Mas Heri waktu itu, Mas Mul, apapun acaranya, sekecil apapun acaranya, MC itu harus punya konsep. Iya, Jadi iya, kita iya. tidak gampang namanya MC. Salah-salah nih. Iya, bos gampang mas. Nantinya sampai tengah acara baru nanya ini siapa. Katanya kayaknya kurang. Sebenarnya enggak apa-apa sih, enggak salah. Cuma seakan-akan kita enggak ada persiapan. Kalau saya apa acaranya sekecil apapun, walaupun ini cuma acara kecil, saya sudah punya volumenya siapa. Iya. Setelah ini acaranya siapa, yang kayak acara pengajian yang baca ini siapa. Ya. Saya sudah punya. Jadi tidak sampai pembacaan disampaikan oleh baru tanya siapa yang mau baca. Jadi Lucu gitu ya. satu aja buat teman-teman MC yang mungkin mau belajar MC. Masukan, Ini ya? masukan. Sekecil apapun acaranya, kita Tidak boleh meremehkan gitu harus ya. punya pegang catatan. Tidak perlu malu kita pegang catatan. Acaranya mau seperti ini, yang ngisi acara ini. Minimal punya itu. Iya. Ada konsep ya. Ada konsep. Kan Sekecil apapun. kadang-kadang begini Pak. Ketika kita tidak konsep, biasanya yang dipanggil kadang-kadang namanya itu kurang lengkap. Itu bisa membuat Ketersinggungan. ketersinggungan. Nggak naik kadang-kadang. Akhirnya Nggak jadi naik. dia nggak mau Nggak dia mau itu kadang-kadang. kan. Betul itu, saya apresiasi terhadap Bapak. Iya, kadang-kadang titelnya kurang lengkap. Iya, Kadang-kadang apalagi kadang-kadang haji nggak Haji. disebut. Iya, Apa? benar. Apalagi di kampung-kampung itu kan, saya naik haji tidak pakai daun, nggak pakai duit katanya. Kok tidak dipanggil Sebagai sekarang? haji gitu kan. Iya. Dan sebenarnya ya maaf mungkin buat teman-teman MC yang Iya. nonton acara ini ya, Iya. tidak bermaksud menggurui. Iya. Kita sharing aja. Sharing. Karena kalau menurut saya semua MC itu sama, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada porsinya Iya, tersendiri gitu ya. walaupun Mas Mul kayak gini, loh, saya ini kekurangannya ada banyak. Tapi mungkin dari versinya teman-teman, Mas Mul enak caranya minum. Ya, Ada di situ. nilai lebih gitu Ya, dari ada Bang nilai. Mul ya. Semua punya, teman-teman itu punya kelebihan masing-masing. Karena saya gini, ketika saya ketemu sama MC kayak anggaplah MC Hadra, yang mereka itu kumpulan, saya pasti tanya. Saya akan selalu hormat, mungkin ada ilmu yang bisa saya dapat. Bisa. Betul.
walaupun saya sudah senior, katanya sudah mulai 2011, ada MC baru yang baru naik, biasanya mereka sungkan. Iya. Tapi justru saya biasanya mengambil ilmu dari mereka. Akan ada kata-kata yang bagus yang keluar dari mereka. Betul. Jadi dari siapapun pasti saya ambil, Iya. ambil yang baik. Iya kan? Iya. Termasuk triknya mereka, saya pasti dengar. Kenapa saya bilang di awal itu apa kayak mengadopsi tradisi Madura. Saya juga sering lihat cara gelandang. Oh iya. Karena mereka Gelandang. itu gelandang tayo. Mereka lebih suka sama orang-orang yang memang ahli-ahli di pelosok. Iya. Mereka senang dengan itu. Jadi saya harus meniru mereka. Apa yang disukai warga Sumatera? Kawasan ini kan ada trik. Saya juga harus seperti itu. Dan saya lihat rata-rata gelandang bahasa pitutupnya halus. Iya. Halus betul. Halus. Kan Saya. memang saya salut. Karena Iya. mereka itu tata kramanya gitu. Iya. Saya banyak belajar dari mereka caranya menyampaikan selendang. Iya. Caranya habis ini siapa habis ini itu kan ada dari tuan rumah dulu, Iya. kepala desa, baru besan, nggak langsung ke kamu. Iya. Tidak Iya. membelakangi. Iya. Jadinya kita tetap Ketika dikasih selendang itu tidak membelakangi. betul menghormati. Bukan langsung membokongi, Pak. Iya. Itu kan tidak membelakangi. Itu saya yang Iya. sering selanjutnya. Yang saya lakukan seperti itu, makanya banyak teman tulis. Enggak, artinya ketika saya naruh selendang itu saya dengan pamit lah. Iya. Maaf, karena kita belum kenal. Iya. Karena tidak semua orang yang saya kenal. Beda dengan undangan. Karena sebelum ada grup hajatan. Oh, iya. Grup hajatan. Beda dengan grup hajatan. Grup Yang penting sudah ada nomornya, kita tidak ngasih. Tapi kalau tiap daerah kayak Sonsong, Pak Sonsong, kan saya belum kenal. Jadi saya pasti pamit. Bahasa madunya saya kayak kenalan. Bahasanya begitu. Orang kalau kita sudah dengan baik-baik ngasih selendang, mereka itu pasti akan naik. Walaupun tidak senang, akhirnya ya naik. Kadang-kadang diwakilkan, Pak. Ya, karena Diwakilkan, iya. kalau kita sudah menghormati, mereka akan menghargai. Ya, kita kan jual jasa. Iya. Kalau jasa kita sudah dihargai orang, kan kita senang. Kalau kita jual jasa sudah seenaknya, orang tidak penilaiannya beda. Mungkin bisa jadi tidak akan mengundang lagi gitu ya. Betul. Betul. Resikonya itu. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Mul, bisa saja saya menduga ya Pak Mul, MC itu bisa bermain watak, peran. Misalnya Pak Mul, pas Pak Mul diundang, tahu maaf ada kejadian di keluarganya, misalnya anaknya jatuh, entah kecelakaan, padahal kan dalam hati kan sedih Pak Mul. Entah ada yang meninggal, Oh, iya, tapi kan dia harus menghibur. Apakah Betul. pernah mengalami Pak Mul? Jadi harus bermain watak Iya. juga ya. Itu yang terjadi sama saya. Nah, Iya. ya, coba Pengalaman ceritakan. ya. Betul kan? Ini pengalaman yang bikin saya sedih. Ya, sedih dalam arti waktu itu saya ke undangan ke Gili Genting. Gili Genting. Sebuah Anak- pulau Gili Iya. Genting ya. Nyebrang. Begitu nyebrang naik, nyampe baru naik ke rumah tuan rumah, baru saya belum duduk, telepon dari rumah. Anak saya kecelakaan. Ya, betul kan? Kecelakaan pun di Bangkalan. Nah, Waktu itu sepeda motoran. Saya itu seandainya bisa terbang, mungkin waktu itu langsung terbang. Iya. Bagaimana wong anak? Yang nelpon temannya, katanya anak saya belum bisa ngomong. Selang 1 menit, 2 menit, 5 menit, baru anak saya nelpon. Sudah ya, saya sudah Siuman gitu. Iya sudah dibantu sama warga. Gini. Oke, saya nelpon keluarga dari rumah, satu mobil langsung ke Bangkalan jemput. Saya tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Saya diem, nge-MC, naik panggung. Biasanya ya pasti ada beda. Iya. Biasanya saya guyon, saya sebatas panggil, sebatas itu. Tapi tetap tidak merusak cara gitu walaupun ya. Itu yang kedua bulan kemarin. Karena memang sudah kebetulan kalau mobil lau mertua saya ini waktu itu cuma yang bisa melegakan saya waktu sakit saya sudah pulang dan kebetulan keluarga saya Kediri.
1 bulan di sana sudah. Saya bolak-balik 1 bulan 3 kali saya ke diri. Istri saya taruh di sana. Karena memang keluarga di sana menyadari bahwasannya saya punya tanggung jawab di sini. Iya. Saya punya tanggung jawab. Ketika 3 bulan terakhir saya ke sana, kebetulan ibu mertua kondisinya sudah agak kritis. Kebetulan saya pulang, tapi istri tetap di sana nungguin. Jadi saya memang di sini sendirian sama kamu. Nah, yang keluarga di sana bilang, nggak apa-apa, yang penting istrimu di sini. Artinya kami tahu pekerjaanmu itu tidak bisa digantikan orang lain. Iya. Apalagi sudah tekan kontrak. Kalaupun bisa digantikan, H-1 mau cari kemana? Iya. Dan saya kalau di sana 1 minggu, untuk hajatan yang lain itu terus gimana? Karena memang ini resikonya hajatannya orang, ada wedding yang sudah Jadwal sudah ya. Jadi saya terpaksa, saya pamit pulang. Nyampe sini karena waktu itu kritis, nyampe rumah kabar mertua sudah meninggal. Jadi keluarga di Kediri bilang nggak usah berangkat, nggak apa-apa, yang penting doakan aja. Cuma istrimu tuh di sini. Jadi waktu itu istri saya tetap di sana. Mungkin di sini sampean itu Iya, di sini ada saya undangan, tetap, ada undangan. Saya tetap mengadakan acara di sini. Versinya Madura tetap ada Tahlilan. Oh, tahlilan. Karena jangan nona apa namanya doa di mana. Tapi memang ada beda Pak Mulya, ketika memang ada kejadian di keluarga, jadi fokus MC biasanya 100 bisa turun ke 80-75 beban. Iya. Karena pikiran kita terpecah. Betul. Itu terjadi bulan kemarin sama yang tahun yang itu. Beban. Tapi apa gimana? Ini sudah tanggung jawab saya. Iya. Karena mau carikan ganti untuk hari pertama mungkin bisa Selanjutnya hari kedua. Banyak pengalaman. Nah, pengalaman yang terakhir kemarin tahun baru. Iya. Dan ini termasuk diri saya. Iya. Karena waktu itu saya berada di belakang. Oh. Karena memang saya kan harus dituntut sehat. Iya. Kalau sudah nerima kontrak, ini kebetulan untuk tahun ini yang masuk sudah alhamdulillah sampai bulan 10 sudah terisi. Penuh Ya, dan penuh. Kalau yang hampir penuh bulan 8. Bulan 9 mungkin ada sekitar anggaplah 20%. Bulan ini sudah terisi bulan 10. Yang bulan kemarin Desember tanggal 27 saya udah kecelakaan tunggal. Iya. Jadi kecelakaan tunggal ini saya tidak bisa bergerak. Artinya tidak bisa bergerak bebas. 27 saya sudah tekan kontak, 28 sampai tahun baru. Jadi untuk tanggal 27 terpaksa kan 1 hari saya bisa carikan ganti. Untuk tanggal berikutnya yang tuan rumah bilang, aduh gimana ini acara resepsi. Saya bilang ke tuan rumah, kalau saya bisa duduk di kursi, saya akan tetap lanjut. Dan kebetulan ini ya kita diakali lah, diperbarui mana. Celopeng ya, karena memang bukan saya Luka atau gimana? luka sama Kingser sama luka banyak. Nah, terus yang 28 ini ceritakan ya. Cerita duka. Karena memang kita sudah dipercaya orang. Ini sudah dia profesional. Jadi saya dengan dikuat-kuatkan berdiri. Karena memang resepsi ya berdiri, habis itu duduk. Saya pakai kursi. Karena memang izin sama tuan rumah. Kalau saya bisa pakai kursi saya bekerja. Kalau nggak bisa saya carikan kaki. Bisa akhirnya. Besoknya juga kayak gitu. Sampai tanggal 2. Akhirnya 1 minggu itu dalam kondisi tidak fit. Yang tidak fit kan badan kaki. Tapi kalau kondisi ya mental saya tetap siap. Tetap siap menghidupkan acara. Cuma saya tidak bisa goyang. Karena terus terang kalau saya itu tidak bisa diam. Saya seharian saya tidak bisa diam. Karena kalau saya diam tidak ada inspirasi. Jadi ketika ada penyanyi nyanyi, saya juga harus nyanyi. Iya. Di situ mungkin ya tumbuhnya inspirasi waktu kita berdiri. Hidupkan acara kan. Itu kalau acara, karena memang kayak kebanyakan di acara musik. Tapi kalau acara kayak keagamaan itu beda.
yang lucu ketika saya acara keagamaan, karena jamaahnya tahu saya ini MC dangdut. MC dangdut. Kebetulan kiainya nyinggung masalah saweran, saya itu ditertawain sama orang-orang di bawah. Ya, sering kan di sini kalau untuk manting ya saya hampir kali keseluruhan saya gitu ya. Ya nggak usah pakai solo. Ya penampilannya disesuaikan. Waktu itu Habib apa gitu langsung nyinggung masalah saweran nggak boleh. Saya ketawa, yang di depan kan tahu, mereka tahu MC-nya itu MC dan semuanya tunggu tertawa. Saya bilang ya sudah, gimana? Jeruk makan jeruk. Iya. Mau gimana lagi, ini sudah profesi. Kalau urusan itu ya kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Sekarang saya akan bertanya tentang artis ibu kota yang pernah Pak Mul jadi MC gitu, artis yang Dari saja level gitu. kabupaten, Jawa Kabupaten Timur, ya, yang sampai datang ke Kalau Sumeneb. untuk lokal kayaknya alhamdulillah semuanya kan. Kalau untuk lokal Sumeneb kan Pamekasan. Kalau untuk level nasional dulu saya pernah mendatangkan ya Trio Macan masih ngetop-ngetopnya. Iya. Masih zamannya kok gini. Sekarang kan enggak ada. Sekarang artis itu rata-rata goyang biasa. Paling goyang-goyang yang menggoda. Kalau dulu zamannya Trio Macan, salto, saya pernah mendatangkan. Pak Mul jadi MC-nya. Saya jadi MC, kebetulan saya yang undang. Jadi untuk manajer Sumeneb waktu itu saya. Berapa kali saya kepilih, ada teman yang minta saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah personilnya, karena Trio Macan itu kalau artis ngetop itu kan ada manajemennya. Kalau Trio Macan ganti-ganti personil. Nama tetap, personil ganti, orangnya. Yang pertama itu, yang waktu artis yang pertama itu kenal sama saya sampai sekarang. Baik, ada jalinan komunikasi gitu ya dengan Pak Mul. Jadi kalau ada apa-apa, rekan-rekan atau pemirsa channel Pendopo Madura ini mau mengundang Trio Macan, bisa sekarang nggak ada, sudah yang itu sudah. Kalau untuk artis lokal ataupun artis Jawa Timur sekelas iya. Banyak sih. Kalau untuk artis Sumeneb ini insya Allah sudah pernah didatangi. Iya. Jadi Pak Mul bisa dijadikan apa pernah jadi manajemen dari seorang artis? Kalau sampai saat ini untuk Sumeneb kan modelnya bukan manajemen. Belum ke level itu. Masih pribadi. Belum ke level kayak di Surabaya. Iya. Kan itu memang ada yang handle. Iya. Berarti Pak Mul pernah diminta tolong mungkin ya? Pak Mul pernah minta tolong artisnya, terserah Pak Mul lah. Artisnya ini biasa. Itu memang terjadi kalau iya. Kalau untuk hiburan lah. Mas, aku minta bintang tamu. Oke. Artinya di luar Sumeneb. Iya. Surabaya. Jadi MC-nya sampean sekaligus untuk cari artisnya ya? Tergantung permintaan kan sekarang. Semua tergantung permintaan. Sekarang agak ke dalam pertanyaan kami, Bang. Yaitu tentang kalau artis lokal biasanya pasarannya berapa, apa yang harga 1 juta gitu setiap kali manggung gitu ya. Apa bergantung dengan apa karir dia sampai level kemana, walaupun lokal kan bisa jadi bisa bernyanyi di level nasional mungkin kan. Kalau Sumeneb itu kan sekarang ada paguyuban, artinya persatuan artis musik dangdut Sumeneb. Ya disingkat Pamdas. Kebetulan saya juga jadi pengurus di seksi event organisasi. Baru dilantik kemarin sama SK-nya itu dari Disuta Warapa. Jadi kami semua udah ada target. Artinya bayaran artis sekian, musisi sekian, minimalnya sekian. Jadi termasuk semuanya dia. Kita sudah ada SK Kemenkumhamnya juga, ada organisasinya. Jadi Pamdas itu sudah berbadan hukum. Sudah ada aturan-aturannya.
Berarti plafon tertinggi. berarti Ya, yang terdaftar di Pamdas itu ya semua ada ya? ada Artis artis dan musik lokal. dangdut termasuk bendera-bendera banner yang harus terdaftar itu. Karena Pemdas itu tujuannya kan menaungi. Iya semua musisi. menaungi betul. Dan memang kami itu di Pemdas ini sudah pindah ke tingkat levelnya seniman Iya, ya, iya. bukan di MC lagi. Hmm. Pemdas itu kegiatannya memang di awal untuk 6 tahun memang kami sudah mengumpulkan ada juga sosial. Oh, ada kegiatan sosial ya. Cuma yang bagus 3 tahun terakhir kita tidak minta di dulu setiap acara mau pengumpulan donasi anak Donasi. yatim kita ngamen di pinggir jalan. Oh ya. Tapi terbentur dengan COVID kemarin sama perizinan. Karena kalau di pinggir jalan kan harus ada izin. Jadi artis, musisi, semua kumpul cari donasi. Tapi sekarang tidak gitu. Setiap kita main di akhir acara kita cari. Oh. Yang tahun kemarin hampir 100 juta terkumpul. Kita donasikan untuk 200. Yang pertama 255 yatim. Nominalnya 350. Yang tahun ini yang kemarin 2023 ya hampir juga 100 juta. Karena semua musisi kerja semuanya sama-sama bau-bau. Jadi ini bisa kolaborasi, Bang. Kan Iya. di sekolah saya ada anak yatim. Bisa. Iya. Karena Bisa, kita bisa. waktu itu kita kan Ini menyelam sambil minum kan air gitu ya. biasanya kan kita cari data anak yatimnya. Karena ketika dana sudah ada, terus anak yatim yang benar-benar yatim Iya. itu siapa? Iya. Di sekolah saya kan ada 4. Kan di Semanggol 4 saya. Tidak apa-apa. Karena memang setiap daerah artinya pasongkongan dia berhak. Karena setiap kita cari donasi pasti kami sampaikan untuk seluruh anak yatim se-Kabupaten Sumbar. Terus cara penyalurannya, Pak? Ya, kita kumpulkan. Warnanya itu dikumpulkan di Pamdas itu ya? Iya, kemarin di lapangan gotong royong, jadi di Wahub, jadi di Kepala Dinas, dan di situ kita bikin acara yang meriah. Kita kasih suguhan anak yatim. Walaupun kita minta maaf sama anak yatim, bukan bermaksud kami itu merepotkan, walaupun kita mau ngasih amplop, suruh datang juga, tapi karena memang kita berharap ini acara yang benar-benar kami kemas, kan gitu kan. Jadi biar diketahui bahwa uangnya ini murni kami serahkan dan 1.000 rupiah pun tidak kami potong. Ya, bisa juga kan bisa jadi getuk tular sama organisasi yang lain. Iya. Ini organisasi yang identik dengan hiburan kok bisa? Ya, Bisa. Tapi organisasi yang sudah benar-benar keagamaan kok tidak bisa? Iya, Ini iya. sebenarnya menggelitik gitu. ya betul. Ada Itu pesan moral gitu. mulai tahun 2016 kita nyari, tapi yang kita konsep seperti kemarin setiap acara kita cari mulai 3 tahun ini. Ya, dikumpulkan ya 1 tahun terus. Jadi tiap misalnya hari ini saya main, kayak besok ini di akhir acara pasti ada donasi untuk anak yatim grup A, 1.000. Kalau satu hari ada 10 grup kan enak. 1 juta sudah. Iya, grup B kadang di awal itu sampai satu grup ada 900, ada 1 juta. Kita kan berubah-ubah. Iya. Seakan-akan, ayo saya banyak cari donasi. Iya, betul. Kan kita cari saweran, masa enggak mau menyisihkan Iya, sebagian? betul. Jadi kalau misalnya saweran dapat 10 juta, ya kadang kita ambil 500.000. Paling Gitu. tidak kan iya. berimbang lah, Bang. Jadi Iya. selain ada kegiatan itu masuk saweran untuk identik katakanlah mohon maaf Glamor identik dengan gitu. hura-hura glamor, Betul. tapi di sisi lain ternyata ada sisi Ada kemanusiaan. sosialnya juga. Ada sosialnya. Memang. Memang anak yatim kan memang benar-benar membutuhkan. Betul. Apalagi yang masih dalam tahap sekolah, Nah, kebutuhan buku, kebutuhan perlengkapan. itu yang sudah kami lakukan di Pamdas itu pertukaran musik. Ya, satu hari 5 grup musik kan itu yang 5 grup. Kalau cuma 100 ribuan kan 500. 500. Itu yang jadi bikin banyak. Kon kok bisa? Sampai kemarin wakil buat ditanya, dananya dari mana? Iya. Ratusan ya. Iya, kami sampaikan. Dananya dari ini, Bu. Setiap hari siapapun yang kerja, siapapun yang ngamen, kami pakai istilah Ngamen. ngamen. Amin. Ya kita donasikan. Berapapun yang kami kumpulkan. Jadi kalau satu hari ada 5, 20, kan banyak. Dan sepeser pun tidak kami gunakan untuk kegiatan lain. Murni semuanya. Karena itu tanggung jawab. Iya. Iya, takut. Amanah. Nah, gitu kalau ya. untuk acara yang lain misalnya sewa teror, sound system itu kita cari lain. Langsung cari donasi lain. Ini untuk
acara anak yatim kami butuh teror. Iya. Teman-teman kompak lah untuk Urunan Pamdas, ya. teman-teman. Sampai seberapa banyak anggota Pamdas itu bersatuan Kalau yang terdata di yang Pamdas terdata itu? itu untuk grup musiknya, hebat sebenarnya. Hampir 100 grup musik elektron. Elektron ya. Oh, elektron masuk juga. Iya, dan elektron. Kalau dulu kan terhitung berapa? Tapi itu cuma banner, cuma grup. Grup ya. Tapi musisinya tetap Oh, musisinya. saling cabut Iya, ya. karena memang kita ini kalau satu hati ya, artinya kan tidak ada permusuhan. Iya. Walaupun kita kompetitor, saingan, Sehingga tapi ya kita namanya sama-sama membutuhkan. Tapi yang saya kagum memang di dunia musik itu ketika sudah satu level, satu apa, nggak hitung-hitungan iya. target bayaran, nggak udah. Iya. Bahkan Nggak ada kadang-kadang sudah. nggak dibayar pun demi Iya. terlebih. Ya, di Itu situ kelebihan seniman. ya, kita sudah artinya uang itu bukan jadi ukuran. Iya, itu kelebihan Sekarang seniman. itu seniman itu kan makanya tadi Sento tanya berapa nominal. Uang itu tidak ada bukan ukuran. Walaupun kami di Pamdas ada aturan nominalnya. Hanya satu hari musisi 200.000 minimal. Kalau memang untuk luar Sumeneb ya 2 kali lipat. Iya, Untuk iya. Pasung Pasian itu sudah 300.000 Iya. per musisi. Tapi itu bukan jadi ukuran. Kadang-kadang mungkin bisa kalau merasa puas tuan rumah itu bisa Nambah. jadi ngasih lebih Betul. gitu ya. Karena kan yang kami jual jasa. Kalau sampean puas ya pasti. Tapi repot juga bang, kadang-kadang misal taruh kata di Pasong Sanggan misalnya, yang saya kenal musik itu Om Ruslan. Ya. Misal Om Ruslan yang cabut, kadang-kadang meskipun nyabut itu kadang-kadang karena menghargai, kadang-kadang demi solidaritas, kadang-kadang ya dikasih. Nah, seikhlasnya nggak ada masalah. Karena ya, rasa-rasa keterikatan Persaudaraan gitu lebih ya. kental. Ya lebih sebenarnya kuat seniman. tidak boleh kalau di Pamdas itu artinya gini. Kalau memang beda, kalau memang untuk acara keluarga sendiri tidak masalah. Oh. Tapi kalau memang persaingan job, Iya. kan artinya kita siapa yang lebih murah. Nah, Iya, akhirnya. betul. Tapi kan makanya Pamdas mengatur bayaran sekian. Akhirnya ada target minimal 2 juta. Tapi kalau katanya Mas Agus tadi, berapapun aja ini Asalkan beda. dapat job beda, gitu ya. Beda kalau memang sampean yang punya aja sama teman. Oh, ya minta beda. tolong ya, Iya, kan? minta tolong beda. Oh. Tapi kalau memang kita jatah Profesional. profesional beda. Sudah ada takaran. Plafon. Ada labelnya sudah sekian. Jadi memang aturannya sudah sangat jelas. Jelas. Nominal paling Betul. kecil, paling Ya. rendah itu sekian. Gitu. Kayak obat ada harga Iya. eceran tertinggi. HET gitu ya. Iya betul. Sepanjang perjalanan Pak Mul di Buro ini banyak tentunya mengalami suka duka ya. Dari sekian suka dukanya itu paling tidak tentu ada yang paling berkesan sukanya gitu ya. Yang jelas menghadapi merasa bahwa kita itu paling yang memegang kunci dari sebuah acara gitu ya. Bagaimana menyikapi persaingan dalam sekian pembawa acara itu? Kan tentunya banyak MC di Sumeneb itu kompetitornya. Bagaimana menyiasati agar persaingan itu sehat gitu ya? Yang jelas begitu. Apakah paling harus murah tarifnya atau gimana Pak? Enggak, kalau saya gini. Saya punya prinsip terbanglah tinggi tanpa merendahkan yang lain. Artinya kalau kita bersaing, ya kita diri sendiri perbaiki. Jangan melihat ke teman. Berarti memperbaiki kualitas kita sendiri. gitu ya. Kita benar saingan, tapi kan sama-sama membutuhkan. Kalau saya butuh sama-sama MC, tolong gantikan saya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk saingan, kalau ya saya sendiri perbaiki. Akhirnya gini, jangan melihat bagaimana kita harus nyenggol kiri kanan untuk tapi naik. ada personal semacam itu gitu ya. Iya pasti ada. Pasti ada. Namanya manusiawi. Manusiawi loh. Iya. Pasti persaingan seperti yang tidak sehat ada. Tapi ya kita sama teman ya bagaimana menyikapi hal seperti itu, karena apapun kan yang pasti kita akan kumpul, akan ketemu. Namanya jual layanan kan biasa kan
Servis, Bang. Karena gini, suatu saat kita akan ketemu, kita akan ketemu panggung. Kalau kelihatan saingan, ya malu sendiri ketemu sama teman. Karena kadang satu panggung itu 2 MC. Oh iya bisa jadi ya. Duet ya. Duet mau 2 MC. Iya, saya sering kayak gitu. Jadi untuk kalau saya pribadi, untuk persaingan itu jangan melihat teman. Saya sendiri harus Baik ke dalam. diperbaiki. Kalau teman kayak gini penampilannya bagus, ya saya harus juga lebih bagus. Lebih baik tadi. Nah, Saya lihat persaingan sehat, Bang. si Iya. si ini pakai ini kan MC kan pakai belangkon boleh sah saja. Pakai Ada jas, identitas gitu ya. Dan saya harus apa saya akomodasi. Iya. Kupu-kupu, Iya, kadang-kadang dikasih ini, itu sini, Bang. memang ataupun gimana nanti acaranya saya harus lebih kayak ini. Artinya jangan iri sama teman. Kita harus berpikir lihat apa yang dilakukan teman saya. Saya harus lebih baik. Kan kayak gitu. Berarti harus cerdas juga Iya, gitu Bang ya. iya. Tuh. Bagaimana kita supaya ada nilai lebih Iya, dari Bang. Karena pesaing ketika ini kan menjual jasa kata Bang. Jadi ketika kita MC itu ngomong, kamu Bosan. selalu pasti ditinggal. Orang. Kayak orang stand up comedy itu. Ketika menonton pasti ditinggal. Iya. Jadi harus jeli mencari celah, mencari trik terbaru, gaya terbaru, cara-cara terbaru sehingga tiap tampil itu ada kreasi baru. Iya. Ada kreasi baru. Terus gini Pak Mul, ini juga kan sini kan maaf nih Bang ya. Iya. Ini kan kadang-kadang identik dengan unsur-unsur magic katanya. Apakah ada misalnya saingan pas mau keluar suara? Iya kan? Ya, coba Gini, kita kalau tanya saya Pak Mul. sebenarnya sih enggak begitu percaya. Iya. Tapi saya yakin memang ada gaib itu ada. Saya enggak percaya itu, cuma saya pernah terjadi. Kan Terjadi pernah ya, terjadi. terus awal. Saya malu sendiri waktu itu. Hmm. Saya waktu itu ngimsi ke daerah Serongki waktu itu. Kebetulan yang nikahan acara teman saya, musisi juga. Dan memang waktu itu job agak banyak full. Jadi suara memang sudah mulai Kehabisan ya, suara gitu. sudah prek. Katanya versinya Madura sudah prek, Serak. ya, serak sudah nggak bagus. Sudah saya paksakan. Dan ternyata sampai di sana itu saya heran juga, nggak keluar suara. Walaupun seharusnya serak itu keluar. Waktu itu nggak keluar. Saya heran juga, kok bisa? Saya minum air kayak gini. Itu Nggak bisa terjadi. nggak keluar gitu. Ya katanya orang tua saya, cuma tertawa. Ya, makanya kemana-mana itu, ya namanya orang tua kan. Ya, Baca doa. pasti ada kayak gitu. Baru-baru ini yang baru saya sadari. Apa memang ini yang namanya magic. Iya. Saya waktu itu resepsi nggak keluar suara sama sekali. Saya pegang mic sampai saya tarik nafas, asal sampai tertawa. Dari beratnya suara. Terus solusinya gimana Pak? Ya Diganti MC apa? enggak. Saya ya sadarnya sudah ngomong seadanya. Jadi enggak keluar. Yang saya punyai enggak bisa keluar. Walaupun sudah minum air hangat disiasati gitu ya. Waktu itu memang saya minta air panas. Karena saya merasa kok enggak keluar suara saya. Malam itu juga. Kejadian waktu itu ya saat itu juga ya. Maksudnya satu kali itu iya, ya. satu kali. Besoknya biasa enak. Besoknya itu saya enak. Kan berarti ada unsur X. Tapi saya tidak melihat ini seperti ini. Memang waktu itu mungkin saya lagi apes. Iya. Artinya kan hari apes tidak ada di kalender. Iya. Dan semua orang itu pasti punya hari apes. Jadi saya tidak selalu semuanya berjalan mulus. Saya waktu itu memang malu. Artinya malu bukan kesalahan yang saya buat, tapi memang waktu itu tidak keluar suara. Pernah terjadi. Jadi perjalanan saya itu tidak selamanya langsung mulus. Ada yang seperti itu. Terjadi itu sama saya. Tidak keluar. Tapi saya tidak nyangka, ini ulah si Amin. Baru dia padahal ini terjadi sudah hampir 3 tahun. 3 tahun yang lalu.
baru menyadari Baru menyadari, sekarang, oh, gitu ya. kok pernah ya saya terjadi seperti itu ya. Saya baru menyadari sekarang ini. Iya. Baru-baru ini. Mungkin pernah cerita sama teman, loh, saya pernah terjadi seperti itu. Saya baru sadar. Mungkin. Tapi kok siapa? Jadi persiapannya juga harus ada jalur langit. Oh Betul. iya, jalur lagi. Jalur darat ada. Dekengan pusat. Dekengan Iya, dekengan pusat. Jalur langit juga harus. Jadi sekarang ya yang penting saya sudah mau berangkat, saya pamit keluarga, pamit ibu, sudah. Ibu masih ada ya, Masih ada. tapi sudah sepuh gitu ya. Sudah juga masih sehat gitu ya. Ada pertanyaan yang lainnya, barangkali juga kita juga akan memberikan pertanyaan yang ide-ide lain gitu ya. Enggak, saya sudah banyak bertanya, mungkin. saya sudah banyak menimba ilmu dari Pak Agus ini juga kebetulan sering jadi MC, MC, Pak Mohon. tapi beda Pak Mohon. MC saya cuma di acara-acara katakanlah. Nah, itu yang ditanyakan saya, seremonial. Bang. Apa tantangannya itu antara pakai bahasa Madura dengan pakai bahasa Indonesia ketika ngimsi gitu? Lebih kalau saya pribadi Pak, lebih berat bahasa Madura. Lebih berat bahasa Madura. Karena terkadang kan menjadi sangat lucu. Jangankan anak didik saya. Terkadang orang yang sudah sepuh ada bahasa kan apa segala bentuk. Iya. Ngimsi pakai MC bahasa Madura, ternyata bahasa yang dikeluarkan kadang-kadang bahasa Panengan, kadang-kadang berbahasa kepada kan akhirnya ditertawakan sama para penyusup. Kalau bahasa ini kan tidak ada stratanya. Iya. Sama semua. Sama. Nah, itu tantangannya. Kalau bahasa Madura gitu. Bahasa Madura tantangannya. Jadi memang harus ada kosakata menguasai juga. Kadang-kadang kan ada kosakata bahasa Madura yang tidak bisa tergantikan. Mau digantikan bahasa lain, bahasa Panengan. Masuk bahasa Panengan kan sudah. Paling lucu masuk ke bahasa Indonesia. Paling lucu kadang-kadang masuk translate ke bahasa Indonesia. Iya. Itu menurut versi saya. Pengalaman saya ketika MC di akad nikah, entah itu walimatul ars atau menikah di podium juga. Itu tantangannya. Bagaimana? Apa Ya, pendapat dengan Pak Agus? Yang membedakan kan saya sampaikan tadi, semua MC itu tugasnya menata acara. Termasuk kalau soal kosakata bagaimana kita mengolah. Cuma saya terus terang, saya memang setuju sama Pak Agus. Kita harus angkat bahasa Madura. Saya pun kalau ada acara yang agak kayak gitu, saya pasti pakai bahasa Madura. Oh iya. Dan di acara hiburan pun bahasa Madura itu tidak pernah saya tinggalkan. Yang membedakan kan Bagus antara acara resmi sama acara hiburan, ya bagaimana kita mengemas. Kalau hiburan mosok bapak ibu kan tidak mungkin. Iya. Hiburan ya santai ya, kayak orang bicara. Jadi yang saya sampaikan harus komunikatif gitu ya. Yang saya sampaikan dari semua dari awal itu bukan menggurui, mungkin ada teman-teman penonton ya. Iya, jelas ada banyak yang pengen mencoba jadi belajar gitu ya. Ya, kita sama-sama gitu ya. Intinya cuma kayak gitu. Kita bagaimana kita mengolah acara ini dengan berbahasa yang satu, ya etika yang saya sampaikan, termasuk etika berbicara. Etika berbicara kadang jangan sampai melukai orang. Iya. Betul. Ada ketersinggungan. Acara hiburan pun ya seperti itu. Sampai saat ini, sampai seberapa jauh Pak Mul ini jadi pembawa acara? Di Jawa atau di mana di kepulauan di mana yang paling jauh gitu ya? Oh, kalau tempat-tempat yang paling jauh. Ya kepulauan Pak. Sampai di mana pulau apa? Pulau Talango Tengah masuk ke Pulau Raas. Dari Raas itu masih pakai perahu lagi 1 jam perjalanan lagi dari Pulau Raas masih 1 jam lagi perjalanan. Ya. Dari Pulau Raas. Tapi itu ya, 5 tahun yang lalu lah. Sekarang sudah tidak ada yang berani. Karena kita sudah untuk job daratan sudah lumayan alhamdulillah. Ya dulu masih seneng orang job jauh, oke ayo. Sekarang sudah pikir-pikir. Kalau saya berangkat ke sana besok di sini. Iya. Lintas kabupaten enggak, Mas? Ya, yang jelas Pamekasan. Semua terdekat ya. Termasuk Sampang. Berarti masuk level Madura. Iya, kalau sampai dan
dari awal itu kalau orkes memang sampai ke daerah wilayah barat sama makanan. Tapi kalau untuk elektro lokal Sumenep aja sudah Udah banyak. Berarti kegiatan sehari-hari Pak Mul ini memang di MC saja gitu ya? Atau ada bisnis ya. lainnya? Gitu ya? Sebenarnya kalau bisnis ya juga, cuma kayaknya setiap dalam Kita tiap akan bulan itu mengantisipasi terisi. Pak. Betul, Mengantisipasi betul. ketika sampean biasanya kan orang pesohor itu biasanya kadang-kadang ada masanya gitu Pak Mul ya. Setiap Ada masa ada orangnya. Ah, Ada masanya. betul itu kan. Dari situlah Pak Mul kan harus mempersiapkan diri juga untuk masa depan anak terutama Pak Mul sendiri. Bagaimana Pak Mul menyikapi Ya, untuk persoalan ini? Untuk anak-anak kan memang saat ini saya sudah mencoba, termasuk permintaan anak saya sendiri, dia pengen bikin usaha, sudah Iya, sudah saya dimodalin fasilitasi, gitu ya. sudah saya modalin. Ya namanya freelance kayak saya kan tidak terikat kerja dengan siapa. Jadi kebanyakan apapun yang jadi hasil ya saya kerjakan. Termasuk misalnya saat ini tidak ada job, diajak kuli bangunan, saya juga siap. Dan namanya kita tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kalau saya nunggu jadi cuma kerja di panggung, ya kan nunggu job. Misalnya cuma yang pasti untuk 1 bulan minimal ada 5 job. Tapi kan tidak mungkin cukup. Ya kalau misalnya ada yang ngajak mau kerja ini, oke siap. Cuma herannya tidak ada yang ngajak saya jadi bangunan. Tapi sebenarnya saya siap. Iya, tapi sungkan Pak Mo. Ya, yang pasti yang saya kerjakan biasanya. Ini MC sama aja lah. MC sama trio macan masa Ya beli apa aja, yang penting dapat hasil. Iya. Ya namanya semua pekerjaan yang penting halal dapat hasil, ya saya kerjakan. Terus Pak Mul, gini Pak Mul ya. Kemarin kan pada waktu COVID. Iya. COVID. Kan itu kan pertunjukan apa? Ditutup, dilarang dan sebagainya, ada pembatasan. Ya. Terus bagaimana Pak Mul menyiasati dalam kondisi sulit seperti itu? Karena Pak Mul kan sangat bergantung kepada job itu. Kalau kemarin di COVID itu tidak cuma saya. Hampir semua seniman kan? Semua seniman. Dan memang untuk kerjaan saya memang ada kerjaan lain. Itu kan jadi kalau untuk seni waktu itu hiburan, karena kita maksa, namanya kita semua protes kan. Sampai demo kemarin kan di depan DPR itu. Kenapa seniman tidak boleh? Kok yang lain boleh? Apa bedanya? Pasar boleh. Iya betul. Waktu itu kita demo. Iya. Terus kita yang membedakan apa? Kan kita diundang tuan rumah, kita menghibur. Sempat kayak gitu. Iya. Kalau memang ada pembatasan jarak, ya kita sudah jaraknya sama panggung, jaraknya jauh. Penyanyi sendiri di atas panggung, nggak ada yang dekat. Pakai masker. Walaupun misalnya disuruh nggak boleh nyawer, nggak apa-apa. Yang penting kita menghibur. Karena ini permintaan tuan rumah, hajatannya boleh, penghiburannya enggak. Waktu itu memang ini cerita. Saya juga sempat dibawa kantor polisi. Iya. Karena memang alasannya kenapa? Kita diundang. Polisi cuma mendatang. Kok nakal ini tutup? Maksa. Mokong. Kok ayo ikut. Laporan kenapa? Kita kan diundang. Saya sudah tanya tuan rumah, sudah izin? Monggo. Ya kita berangkat. Kalau gitu tuan rumah harus tanggung jawab. Bayari, dibayar. Kalau kami sudah berapa kali kami nyampe, ya namanya waktu itu sembunyi-sembunyi ya. Segala cara. Tapi waktu itu waktu COVID itu saya nulis banyak job ya. Nggak pakai musik, karaoke, duduk. Iya. Semua cara gimana kita bisa menghibur, karena hajatannya waktu itu boleh. Hajatan boleh, hiburannya nggak boleh. Kok bisa? Jadi kita sama-sama gimana pintar-pintar ngakali juga. Kucing-kucingan sama aparat itu. Sampai ketika dipanggil, ayo uangan, kontrol isi laporan. Ya ini alasannya kami diundang. Kalau tidak ada yang undang kami kan nggak mungkin kami datang. Izin urusan tuan rumah. Izin. Aku tahu loh, kami diundang, kami sudah tanya. H-1 sudah tanya, gimana besok?
Oke Mak, berangkat Pak. Kalau sudah berangkat kayak gini, saya bilang gitu. Ya kalau sudah berangkat ya kan rumah tanggung jawab. Akhirnya panggil rumah bayar ini, pulang dengan bayar. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan kali ini dengan Pak Muldi Duro. Beliau adalah pembawa acara kawakan di daerah Kota Keris Sumeneb. Jadi jangan segan-segan untuk mengundang beliau ketika ada acara-acara Alamatnya di desa di desa Kiring. Kiring ya, desa Kiring, Kecamatan Manding. Manding, Kabupaten Sumeneb. Ada pantun. Pantun Nah, ya, Pantun ya. Kiriaknya. Di Pantun. Iya. Monggo, Pak Mul. Ya, kapasian melebise kekepora melekula. Mana pimpian kutu MC, lo ponjang gaul. Cakap. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan dengan teman lama, teman SMA ini, SMA Bunten, kita sama-sama alumni SMA Bunten angkatan ketiga. Jangan lupa ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.